Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam memperoleh ilmu dari Bapak dan Ibu guru. Semoga anak-anak juga diberikan kemudahan dalam mengerjakan semua tugas dari Bapak dan Ibu guru. Nah, pada pagi hari ini anak-anak akan belajar tentang menulis teks berita. Nah, minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang bagaimana cara membacakan sebuah berita. Nah, untuk tugasnya tetap dikerjakan, tetap berproses. Kemudian untuk pagi hari ini anak-anak akan belajar tentang menulis teks berita. Anak-anak nanti juga ada tugas untuk menulis teks berita. Nah, apa saja langkah-langkah dalam menulis teks berita kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum ke langkah-langkah, bagaimana sih syarat berita yang baik? Yang pertama, bersifat faktual atau fakta sesuai dengan kejadian nyata. Kemudian aktual atau hangat, diperbincangkan saat ini. Kemudian fungsional, tentunya bermanfaat. Kemudian syarat yang kedua, terdapat unsur-unsur berita yang lengkap, 5W+1H. Adik Simba, apa, dimana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa. Nah, kemudian yang ketiga, tersusun dengan struktur yang benar. Judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, kemudian yang terakhir, menggunakan kebahasaan yang benar. Nah, bagaimana cara menulis berita? Yang pertama, menentukan informasi yang akan disampaikan. Nah, jadi anak-anak nanti sebelum menulis berita, anak-anak harus menentukan informasi yang akan anak-anak tulis, misal tentang kecelakaan atau tentang kesehatan, tentang pendidikan. Nah, itu harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian menyusun kerangka berita dengan membuat pertanyaan 5W+1H. Nah, membuat pertanyaan 5W+1H ini akan memudahkan anak-anak dalam menulis berita. Kemudian langkah yang selanjutnya, mengembangkan kerangka berita ke dalam paragraf sesuai struktur. Nah, mengembangkan kerangka ini sesuai dengan unsur-unsur berita 5W+1H yang sudah anak-anak tulis sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat, menulis judul berita. Nah, yang terakhir ini mengecek unsur kebahasaan berita termasuk kata baku dan tidak baku. Ini biasanya tahapan terakhir dalam menulis berita. Nah, ini ada contoh teks berita tentang gunung. Nah, ini judulnya, Gunung Sinabung erupsi untuk ketiga kalinya pagi ini. Nah, kemudian pada bagian kepala berita terdapat unsur apa? Erupsi Gunung Sinabung. Nah, ini kan merupakan unsur berita apa? Nah, yang paragraf selanjutnya, pada hari Kamis 13 Agustus. Ini merupakan unsur kapan. Nah, laporan ini dilaporkan oleh siapa? Nah, Kementerian ESDM. Ini merupakan unsur siapa. Nah, hal-hal terpenting atau hal-hal yang penting dalam berita disampaikan pada struktur kepala berita. Kemudian struktur yang selanjutnya, tubuh berita. Nah, dalam tubuh berita ini terdapat unsur apa saja? Nih, ada nih. Erupsi ini berselang 29 menit dari erupsi sebelumnya. Unsur bagaimana. Nah, kemudian ini ada juga. Ini merupakan
warga diminta tidak beraktivitas di radius 5 km. Nah, ini mengapa? Nah, untuk bagian ekor ini biasanya informasi yang disampaikan tidak terlalu penting. Nah, ini merupakan contoh teks berita. Pada bagian kepala terdapat unsur apa, kapan, dan siapa, kemudian tubuh berita bagaimana dan mengapa. Pada bagian ekor, ini biasanya informasi tidak penting. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi langkah-langkah. Kita akan mengupas satu persatu ya. Yang pertama, menentukan informasi. Sampai sini semoga bisa diterima dengan baik ya anak-anak. Ibu akan melanjutkan langkah yang selanjutnya dalam menulis berita. Nah, mengembangkan kerangka berita ini didapat dari unsur 5W plus 1H yang tadi ya. Kita menuliskan judulnya jadi kemeriahan menyambut HUT ke-75 RI di Sudi Payung. Nah, judul ini harus harus jelas, harus menarik perhatian pembaca ya. Kemudian unsur yang pertama, nah judul ini harus disampaikan dengan jelas dan menarik perhatian pembaca. Kemudian pada paragraf pertama terdapat unsur apa. Warga Sudi Payung memasang bendera merah putih. Kemudian paragraf yang kedua ini dijelaskan tentang hasil wawancaranya dengan ketua RT. Nah, ini jika pemerolehan informasi berita dilakukan dengan cara wawancara. Nah, kemudian kegiatan pemasangan bendera dilakukan pada Selasa 11 Agustus. Ini unsur kapan. Nah, artinya dalam unsur-unsur berita yang sudah anak-anak tulis tadi harus diletakkan saat mengembangkan kerangka berita. Harus ada di sini, tidak boleh adanya unsur mengarang, harus sesuai dengan fakta. Nah, sampai sini semoga bisa dimengerti penjelasan dari Ibu. Untuk tugasnya, anak-anak nanti membuat tulisan tentang teks berita. Untuk pokok informasinya bebas, mau milih apa saja, bisa pendidikan, kesehatan, atau yang lain. Baik, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.